Materi fungsi kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi fungsi kuadrat. Bersama saya, Salma Gina Biladina. Mari kita membahas tentang materi fungsi kuadrat. Nah, karya yang akan kita pakai pada kesempatan kali ini adalah 3.3, yakni menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan dan grafik, serta 4.3, yakni dengan menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel persamaan dan grafik. Tujuan pembelajaran kita adalah mampu menjelaskan dan menyajikan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan dan grafik. Di sini ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang berbentuk y sama dengan fx sama dengan a x pangkat 2 ditambah bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Kemudian x dan y itu elemen dari R, di mana a dan b adalah koefisien, x dan y adalah variabel, dan c merupakan konstanta. Pertama, menentukan nilai fungsi kuadrat. Apabila nilai x diketahui dan fx tidak diketahui, misal fx sama dengan 4x pangkat 2 plus 5 plus x min 5, x sama dengan 2, maka untuk menemukan nilai fx dengan menggunakan teknik substitusi, yakni dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsi kuadrat. Mari kita coba. Di sini f-nya kita ganti menjadi x-nya kita ganti menjadi 2 ya. Jadi f2 sama dengan 4 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 5. 4 dikali 2 pangkat 2 itu berarti 4 dikali 4 atau 16 ditambah 2 dikurangi 5 berarti min 3, sehingga F2 hasilnya adalah 13. Yang selanjutnya, apabila nilai fx diketahui dan x tidak diketahui, misalkan fx sama dengan 2x pangkat 2 plus 5x plus 3, kemudian fx sama dengan 0, maka untuk menemukan nilai x menggunakan teknik substitusi, yakni dengan mensubstitusikan nilai fx sama dengan 0 ke dalam fungsi kuadrat. Nah, jadinya 0 sama dengan 2x pangkat 2 plus 5x plus 3. Setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan teknik pemfaktoran untuk menemukan nilai x. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memfaktorkan 2x pangkat 2 plus 5x plus 3 sama dengan 0. Jadinya hasilnya adalah 2x, di sini ada x, nah ini plus 3, ini x-nya plus 1 sama dengan 0. 2x dikali x, 2x pangkat 2, 3 dikalikan 1, ini 1 ya, 1 adalah 3 dikalikan x, 3x, 2x dikalikan 1, 2x, jadi hasilnya sama ya, sehingga bisa kita lanjutkan lagi menjadi x sama dengan negatif 3/2 atau x sama dengan negatif 1. Yang ketiga, menentukan diskriminan. Nah, di sini diskriminan adalah b pangkat 2 dikurangi 4ac, di mana a dan b adalah koefisien dan c merupakan konstanta. Ini misalnya fx sama dengan 3x pangkat 2 dan 8x plus 4.
Nah, maka nilai A nya adalah 3, nilai B adalah negatif 8, dan C nya adalah 4. Sehingga kita tinggal masukkan saja. Tadi kan B kuadrat, jadi di sini nilai B nya adalah negatif 8. Kita langsung catat saja. Seperti ini. Nilai negatif 8 pangkat 2 dikurangi 4 dikalikan dengan 3 dikali dengan 4. Nah, negatif 8 pangkat 2 adalah 64, kemudian 4 kali 4 itu 16, 16 kali 3 itu 78. Mohon maaf, 16 kali 3 itu adalah 48. Nah, jadi kita tinggal mengurangkan saja. Di sini hasilnya adalah 60 dikurangi 48. Jadi masih 50, masih 16. Selanjutnya kita akan mengisi tabel nilai fungsi kuadrat. Nah, di sini ada tabel nilai fungsi kuadrat di mana fx sama dengan x pangkat 2 plus 2. Untuk mengisi tabel 2 ini maka diperlukan nilai x yang disubstitusikan ke dalam fungsi kuadrat. Mari kita hitung. Nah, yang pertama di sini yang kosong adalah misalnya f negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 2 ditambah 2. Negatif 2 pangkat 2 itu adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, sini kita bisa ngisi di sini nilainya adalah 6. Nah, selanjutnya ada F0. Nah, 0 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, kita bisa menuliskan di sini nilainya adalah 2. Selanjutnya kita akan melihat sifat grafik fungsi kuadrat. Ada beberapa sifat. Ada yang terbuka. Nah, untuk yang terbuka ini apabila A-nya kurang dari 0, maka dia terbukanya ke bawah. Jadi dia memiliki titik puncaknya di sebelah sini, ya, di sebelah atas, dan dia menghadap ke bawah titik puncaknya, sehingga kadang dikatakan sebagai titik maksimum. Nah, di sini terbuka ke atas. Dan ada lagi yang dia sifatnya itu karena A-nya itu lebih dari 0, maka dia terbuka ke atas. Tadi yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Yang ini titik puncaknya berada di bawah, sehingga kadang dikatakan sebagai titik balik minimum. Nah, untuk titik puncak sendiri ataupun titik balik, terkadang orang juga menamainya dengan titik ekstrim. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada sebuah sifat grafik fungsi. Nah, untuk grafik fungsi kuadrat, dia biasanya akan di sini ada yang memotong dengan sumbu y, ada yang memotong dengan sumbu x, dan juga dia memiliki puncak tadi ya. Nah, untuk puncaknya di sini selain memiliki puncak, dia juga memiliki ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetri adalah sebuah sumbu atau sebuah garis, bisa dikatakan seperti itu, yang membagi grafik parabola ataupun grafik fungsi kuadrat tepat menjadi dua bagian yang sama. Itu namanya sumbu simetri. Nah, biasanya sumbu simetri itu berada pada sejajar dengan, istilahnya dia sejajar dengan sumbu y. Tapi tidak selalu seperti itu. Kadang
sejajar dengan sumbu X. Terkadang karena sifat parabolanya itu dia menghadap ke arah yang tidak bisa diprediksi, itu sumbu simetrinya juga terkadang sesuai dengan sejajar dengan banyak hal yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada sifat grafik fungsi kuadrat. Grafik yang motong sumbu X ya, itu apabila nilai D-nya sama lebih dari 0. Nah, tapi kalau aja grafiknya itu menyinggung saja, hanya ada satu titik yang menyinggung, yaitu hanya titik puncak saja yang tepat berada di sumbu X, itu dia berarti D-nya sama dengan 0. Itu diskriminan ya, jangan lupa. Kemudian kalau grafiknya itu tidak memotong, itu di sini dikatakan seperti melayang, seperti itu. Dia pasti D-nya kurang dari 0. Nah, kita akan mencoba menggambar ya. Di sini misal fx sama dengan x pangkat 2 plus 3x plus 2 menentukan titik potong pada sumbu X, maka kita akan mencari titik potong pada sumbu X. Pasti nilainya sama dengan fx sama dengan 0. Nah, ini 0 sama dengan x pangkat 2 plus 3x plus 2. 0 sama dengan x pangkat 1 dikalikan dengan x pangkat plus 2. Jadi nilai x-nya di sini kita tahu negatif 1 atau x min 2. Sehingga kita bisa mendapatkan koordinatnya adalah negatif 1,0 dan negatif 2,0. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik perpotongan pada sumbu Y. Maka kita akan mencari titik potong pada sumbu Y dengan cara X-nya sama dengan 0. Jadi fx sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 3 kali 0 plus 2. Maka nilai fx-nya sama dengan 2. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang kita akan mencari koordinat titik balik atau titik puncak, atau juga yang kadang orang mengatakannya dengan titik ekstrim. Kita mencari titik x puncaknya atau sumbu simetri itu dengan xp sama dengan min a per b. Min b per a. Mohon maaf. xp berarti kita masukkan saja untuk nilai dari b nya adalah 3. Nah, ini ada negatif, a nya adalah 1, xp sama dengan negatif 3. Kemudian nilai y puncak atau nilai optimum dapat dicari dengan yp sama dengan min diskriminan per 4a. Jadi negatif b kuadrat min 4ac dibagi 4a. Kita substitusikan, kemudian ternyata hasilnya adalah min 7 per 4. Nah, sehingga kita tahu koordinatnya adalah min 3 per 7 per 4. Setelah itu kita tinggal menggambar saja pada bidang. Nah, di sini kita sudah ada titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan koordinat titik puncak. Kita gambarkan semuanya. Di sini titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X, titik potong sumbu X, dan di sini adalah koordinat titik puncak. Tinggal kita buat garis, selesai. Nah, itulah hasil dari pembahasan kita tentang fungsi kuadrat dan grafiknya. Nah, sampai jumpa di pertemuan Google Meet yang akan kita selenggarakan hari ini. Semoga teman-teman semuanya bisa terus berpartisipasi aktif nantinya. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan bertanya saja. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.